Meledak chatnya. Meledak. Meledak parah. Tapi ya ini dia Cijal. Ya. Dari nama-nama ada Xavier, di absen lagi. Nanti dulu, nanti pas lagi looting-looting kita absen lagi ya. Ya. Ini berarti tidak ada Boom, tidak ada Pick Me, GPX dan juga BNW. Mereka selesai. Selesai. Habis untuk di hari ini mereka bisa beristirahat, mereka bisa berevaluasi. Ya. Boom agak ketar-ketir ya, karena poin masih diberikan waktu bermain nih di sini. Iya juga ya. Tapi ya, Ya kan? tinggal bagaimana pemanfaatannya. Sebenarnya lo mau dikasih kesempatan kayak gimana pun, tapi kalau nggak dimanfaatin dengan baik, selesai. Jadi Ya. nggak ada istilah yang namanya balikan 3 kali. Kesempatan memang tidak datang 2 kali. Tapi ketika sudah diberikan kesempatan harus dimaksimalkan. Yes. Karena kalau tidak dimaksimalkan, Nggak akan mau ketemu lagi loh. iyalah. Walaupun udah ganteng juga nggak mau. Anjay. Udah capek ngomongin ini dulu nih, drop dulu nih. Gila-gila, nih Rosemary tumben nih sama... Rosemary main kan ya? Main, ada Rosemary, ada Fnatic, dan Fnaticnya nyebar. Dia ke Lost Highest bawah, agak menarik di sini. Agak berhenti ya kalau kita lihat. Yes. Tapi nggak apa-apa Cijal, kalau dari flat seperti ini, gue merindukan adanya beberapa player yang di kampo militer untuk coba touchdown. Berusaha untuk touchdown, dan kita melihat bagaimana dari Voin dan juga teman-teman lain. Ini bagian Los Leones ya. Iya. Masih sama, Enkins juga di sini. Kayaknya nggak akan ada pertabrakan sih. Oke. Udah nggak bakal ada yang buang-buang match deh istilah kata. Ibarat dong. kata nih. Istilah kata, ibarat kata nih. Mana dari 64 player masih bermain. Belum ada yang terculik sama sekali. Jadi bolehlah tadi kita memberikan intermezzo dikit-dikit. Agus lagi mencari komentar apakah yang bisa disebutkan. Cuy. Apa tuh? Ini gue nggak tahu ya, ini kan ada delay 15 menit nih, gue baru momen boom lagi chicken. Masih ada loh yang bilang poin spion loh dengan delay 15 menit kayak gini loh. Nggak bisa, kita Guys, delay. please pakai daya nalar kalian, ya ampun. Tapi nggak menit yang terakhir, tapi belum ada pergerakan-pergerakan yang benar-benar signifikan dan berarti. Yang gue maksud adalah penyerangan-penyerangan ataupun pembegalan-pembagalan yang terjadi untuk mereka melakukan elimination point. Ya jauh lebih pasif, dan lihat 1, 2, 3 tim bermain di bagian blue zone. Ini sangat di luar dugaan sih, apalagi dari BTR juga. Hari ini Tusun berapa? BTR belum dapat poin nih hari ini ya? Kayaknya belum dapat poin sama sekali deh. Apa gue yang salah hitung, gue nggak tahu deh. Kayaknya iya deh. Tadi gue terakhir lihat 203 terus dah. Kayaknya iya deh. Kayaknya butuh CEO-nya datang deh. Karena kalau ada CEO-nya datang, mereka dapat chicken deh. Bentar, coba gue lihat ya. Coba gue lihat Ada nggak? poin kemarin. Wah, ini sih lucu sih. Lucu sih. Bentar. Enggak, bukan gue yang ngomong tadi. Nggak lucu. Bentar. Lucu sih, BTR nggak dapat poin sih kata Jelly sih. Lucu banget sih. Gue cari dulu ya. Mohon maaf nih. Gila sih, lucu banget sih. Kemarin udah gue simpen poinnya. Nah ini dia. 200 berapa ya? 201. Dapat 2 poin doang. 201. Gila, 3 game cuma dapat 2 poin dari BTR. Kenapa Gus? Pertanyaan gue. Dari sekilas yang lu lihat, walaupun banyak fight yang gak kesorot ya. Apa yang terjadi? Ini jadi, mereka jadi agak sedikit takut gak sih gameplaynya main di blue zone tuh? Malah menurut gue gak tahu ya. Kalau gue lihat sih, ada beberapa kemungkinan lah. Kemungkinan yang terjadi adalah mereka tidak seagresif minggu lalu. Tahan zona, ketahan circle. Tapi di sini ada yang ketahan juga nih. Genesis, Dogma Gits bertemu dengan HFX. Dua-duanya bermain di bagian blue zone. Ini harusnya ada di sekitaran dari Los Leones, dan bahkan satu player langsung dihantam, dimakan begitu saja. Voin pun sama ya, berarti ini rotasi dari Los Leones. Timing momentumnya ini tipis-tipis mirip-mirip harusnya, karena kelihatan dari Heaven agak sedikit ngerem dulu. Melihat ke arah bagian depan dia, Gus. Ya, mereka perlahan-lahan juga sih, nggak serta-merta. Karena menurut gue kalau ke area sebelah kanan, area sebelah kanan itu memang banyak lah lengkungan-lengkungan yang bisa lo mainin untuk sebagai hide spot defensif. Kemudian tim yang mungkin yang bakal kisruh adalah tim yang akan memperebutkan sisi dari utara Junkyard. Itu ada kemungkinan ada RRQ, mereka akan ada 3 tim yang berhimpitan 21 NFT dan juga Aura. Tinggal bagaimana mereka mengelola ataupun mengolah menjadi third party. Tapi Ryzen
langsung mulai didapatkan, tertangkap dia dari seorang Alpha, dan benar-benar nggak main untuk Bigetron hari ini. What Belum, baru Ryzen doang. Ryzen loh, Karma kah? Ryzen kan dia suka nge-tracking orang ya? Enggak sih. Dia kan suka nge-tracking orang. Oh. Maksudnya dia numbangin orang yang lagi di vehicle gitu loh. Tapi kayak ditembakin balik. Tapi di sini dari 21 NFT ada baku hantam pergesekan kecil antara RRQ dan juga 21 NFT. Dan datang Aura di waktu yang bersamaan juga. Apakah akan terjadi derby naga kembali dari Aura melawan RRQ? Karena dari Mort sudah mulai memantau menuju ke arah player-player Aura. Oke. Dan RRQ masih terus menekankan agresivitas mereka seperti dari Erangel sebelumnya juga. Dan kali ini ada mengetahui bahwa satu bagi tadi di bawah mereka bisa aja menjadi santapan yang nikmat. Tapi menurut gue enggak. Karena Aura yang harus mereka prioritaskan terlebih dahulu. Hans for You sudah cukup mendekat tadi. Ada beberapa granat juga ingin dipasangkan ke arah tim RRQ. Namun RRQ berpindahkah karena ada 21 NFT menjepit mereka di area sisi bawah. Tapi Asa tadi masih gagal. Belum mendapatkan satu pemain. Ramones nyaris tadi bisa didapatkan dari seorang Merpeko. Follow up damage juga diberikan dari seorang Asa. Malah 21 NFT kali ini ingin menggempur RRQ tapi digempur balik mereka dan ditumbangkan satu demi satu. Positioningnya sangat-sangat tidak nyaman dan sangat tidak nikmat. Tidak ada obstacle sama sekali untuk 21 NFT. Dan juga kita melihat tadi elimination fits ada PJFV bertemu dengan BTR. Belum tahu di mana fight-nya, tapi begitu kita lihat sekarang ada GPBR dan HFX juga lagi baku hantam. Menuju ke arah Genesis Dogma, menuju ke arah HFX. Banyak sekali tiba-tiba berbaku hantam begitu saja. Yuhai tergelincir, entah apa yang terjadi. Ini adalah efek domino ya, karena sedari tadi nggak ada apa-apa, masih lengkap dengan 64 player, berarti sensus penduduknya ini tinggi banget gitu di semua area Miramar. Anjay, sensus penduduk. Lah bener, padat. Betul, perhitungannya benar-benar padat merayap dan dinikmati oleh beberapa tim yang melakukan perang dan mendapatkan elimination point seperti Lizer tadi dengan melakukan proning shoot mengarah ke mineral. Masih lagi ditelaah lagi dengan smoke-smoke yang masih menyala dari tim HFX, tapi Herling yang nampaknya yang lebih diandalkan di situ untuk menyabet semua pemain dari HFX. Di area lain, tim Javos, mereka pun juga berdekatan tim Void Alpha seperti biasa yang selalu menelaah pergerakan-pergerakan dengan dekat oleh tim lawan, tapi Zuxi di situ menutup angle, tapi Red Face diketahui dari seorang Alpha Watchtower yang sangat apik dan ciamik sekali, tinggal Zuxi saja yang harus dia maksimalkan. Dan lihat 3 punggawa yang lain ketika satu pemain Javos tertembak itu dimanfaatkan langsung tanpa basa-basi. Knock 1, rush. Ini dia yang terjadi, nampaknya ada satu counter juga terjadi juga karena Alpha pun ditumbangkan begitu saja dengan adanya damage dari Blue Zone yang cukup menyakitkan. Membuat pemain-pemain dari kedua tim ini saling bergesekan satu sama lain juga, dan Misery bakal maju ke arah bagian depan mencari di mana Maxius. Maxius ternyata tertangkap dari teman-teman PJV lainnya juga. Masih beradu, masih baku hantam. Point Cannon pun bakal langsung membuka tembakan yang menuju ke arah PJV. Nampaknya kali ini dari Microboy belum sempat untuk bisa melakukan backup fire menuju ke arah teman-temannya. Tersisa 2 player saja untuk PJV, tapi Cannon di sini masih melaju dengan sangat kencang berusaha untuk mencari di mana Misery. Misery terlihat di depan sana lagi melakukan proning saja. Pelan-pelan Blue Zone-nya juga sudah mulai memaksakan keadaan, tapi Aura tiba-tiba sudah dipulangkan, namun kembali di sini lapar. Dia lapar akan eliminations, tapi begitu dia menembak ada Microboy yang langsung menembak dari bagian kejauhan dan Void dipulangkan. Dusun Void-nya, oh my god. Gila. Tadi sama Boom beda berapa? Beda 5. Ini beda 1 doang. Beda 1. Wah, makin menarik. Idi, tidak mendorong. Idi hampir saja karena almost is Never enough. Ya ampun. Tapi dari Enkis di sini juga try hard sih, Jel. Mereka harus ber-close combat dengan pemain Morph di situ. Kalah individual, kalah mekanik dari seorang Hexas, dan Rocky pun masih sekali lagi satu player lagi dari N-Kids, yaitu seorang Mike yang masih mencari frenzy yang tepat di depan mata dia, di balik pintu dan di finishing oleh Rocky. N-Kids selesai di hashtag 13 tanpa ada elimination yang dikantongi. Gak ketolong ya, bener sih. Udah gak ketolong sih. Gua gak tahu cuy. Aduh Enkins. Udahlah, apapun itu sudah terjadi, Enkins perlu banyak evaluasi habis-habisan besar-besaran. Ya, kalau memang mereka mau seenggaknya keluar dari bottom lah gitu. At least bergerak dengan sisa 8 match yang ada. Tapi kita fokus kembali ya. RRQ tadi fight sama Aura, gue gak kelihatan fightnya karena ada di minicam kanan bawah. Mungkin teman-teman yang lebih fokus yang dimana tadi RRQ menang utuh.
Ya. Clean win, 4 player masih bertahan gitu. Yeah, but almost is never enough. Lagi dan lagi. Nggak ada nyambungnya. Nggak ada Tapi yang paling nyambung adalah ARF Cijel. Heeh. Axel sudah sedikit mendekat tadi untuk membantu dari seorang chemistry. Tapi lihat gempuran yang akan dilakukan. Move selanjutnya dari Laser dan juga Chang. Hanya berdua saja. Tapi harus ada 2 tim yang harus mereka lewati. ARF terutama yang sudah set up 4 playernya. Tapi di sebelah kiri mereka juga ada tim GPBR yang ingin mendapatkan nyawa-nyawa dari mereka. Laser benar aja. Kalau terbuka di situ terus dilakukan oleh Nexus. Dan setitik darah lagi. Please peluru itu masuk. Tapi tidak. Masih ada faktor luck yang tinggi sekali dari seorang Laser. Dapetin satu momen untuk menghindar dari peluru-peluru Nexus. Dan bahkan penyebaran dari GPBR sangat nyaman di sini bermain di bagian beberapa bukit-bukit. Ada beberapa lower ground yang bisa dimanfaatkan untuk menghindar, mengintip dari GPBR itu sendiri. Dan Alter Ego masih selamat. Dengan 4 player masuk dari entry jam 6. Dan bahkan kalau kita lihat dari mapnya, Kak Gendra tiba-tiba ada di bagian tengah. Benar-benar di tengah banget, ada airdrop bahkan yang bisa dimanfaatkan. Tapi untuk entry-entrynya menarik di sini dari ARF. Kita bisa melihat bagaimana dari ARF split jauh banget, Gus. Kanan. Iya. Pelebaran sayapnya. Lebar banget. Ya kalau boleh pede sama individualnya why not gitu. Dan ya lakuin aja. Kalau misalnya gagal ya evaluasi. Untuk besok tidak akan terjadi hal seperti itu lagi. Tapi dari Dewa United hari ini belum kelihatan banget sih menurut gue sih untuk Dewa United yang mainnya lepas banget. Mereka iya bagusnya ada di mid game ke late game. Tapi untuk finishing menurut gue masih belum terlihat seperti minggu yang pertama. RRQ malah yang benar-benar menggerebek bagus banget untuk hari ini. Dan lawan mereka ada 21 NFT, ada RRQ. Dan juga masih ada satu pemain Morph di sebelah kanan yang menghantui peluru-peluru ke arah Nerpeko dan sedikit disengage untuk bermain lebih aman lagi. Yap, dan mobil dari Vehicle Nerpeko. Mau ngomong Vehicle Nerpeko, jadi Vehicle. Oke. Vehicle dari Nerpeko sudah meledak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Itu membuat tadi rotasinya agak sedikit terhenti ya untuk RRQ sendiri. Alter Ego sudah berhasil untuk menculik satu player dari Morph juga dan Kagendra diam-diam mendapatkan player BTR. Sama halnya juga dengan 2-1 NFT, berarti pulang sudah dari BTR. Wah, BTR cuma 2 poin hari ini. Catat adik-adik, ada apa dengan BTR? Kita perlu penjelasan junior pokoknya. Tapi ternyata di sini ada penjelasan juga yang tidak bisa dijelaskan. Tembakan dari 21 NFT memotong rotasi dari RRQ. Tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Tadinya utuh dengan 4 player tapi pincang satu persatu dan bahkan kembali di sini kita melihat bagaimana dari Dewa United pun sudah mulai menguasai area bagian high ground di atas dari 21 NFT. Iya, tinggal bagaimana cara mereka menyantap aja, ngegunting sih menurut gue. Ada yang ditaruh di sebelah kanan dan juga sebelah kiri, tapi Kenneth langsung tanpa pikir panjang. Dia sudah mengetahui ada 2 pemain yang tersisa, semestinya bisa dia hantam di bawah lower ground karena vision dia sangat amat luas dan juga dibantu ketiga rekannya yang ada di belakang. Ucup dan juga Nux tadi kalau nggak salah gue, tapi dari area kejauhan, Voldemort sudah tertangkap dengan enak dari seorang Linux 21 NFT. Cannot mencoba membuang satu peruntungannya dengan bom dan memberikan setengah HP lumayan. Kayak run. Jeng 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 jeng. 1, 2, 3, run. Dar. Dar. Jeng 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 jeng. Wah. Nggak Dapet. jeng 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 Oh, nggak jeng jeng, jeng, jeng. Ternyata dapet Cijel. Dan memang susah juga untuk keluar dari jangkauan pemain Dewa United yang lain. Karena lo keluar ya yang lainnya nggak finishing. Kelihatan banget itu dari sebelah kiri ataupun kanan. Ini Bocil harus tenang. Tenang. Melakukan revive terhadap Linux. Pelan-pelan karena granat dari Kenneth habis ya. Sudah habis dan Dewa United Masih Nux. ada satu. Habis. Enggak, habis. Hah, habis ya? Kenneth kan yang lempar? Iya. Udah habis. Baksonya habis, tidak dimakan semua. Terus juga Nox tadi ketangkep ya, kalau kita pantau ini membuat tadi Dewa United sedikit tertahan. Tadinya mereka mau nge-push rumah dari 21 NFT dan kembali mereka tarik mundur. Mereka perlu melakukan revive terlebih dahulu pada kawan-kawannya dan Alter Ego. Masih bertahan dengan 4 player dan kita melihat bagaimana pelebaran Alter Ego. Mirip-mirip lah dengan ARF, cukup lebar. Gue ingat Ucup, ingat dia bikin konten TikTok itu dulu di Dranix itu. Everything is alright. Lo nggak tahu ya? Nggak lihat. Ya nanti gue kasih tahu. Ucup, apa yang lo pikirkan untuk lo berjoget seperti itu? Oke, nanti gue mau lihat seperti apa supaya bisa satu visi dan misi dengan junior. Oke? Nanti kita kulik Saksikan. lagi. Nanti kita saksikan bersama. Oke, Nobar. dan ngobar. Ngobrol. Bareng. Oke, dari 21 NFT masih bertahan Cijal. Gue nggak tahu kekomitan dari Dewa United.
Karena memang kalau untuk ngeras turun ke bawah ya bisa menjadi santapan Boychio. Jadi memang harus dipertahankan terus-menerus atau ya udah diikhlaskan, lo masuk lagi sedikit dan menunggu kedatangan 21 NFT selanjutnya. Karena mau nggak mau 21 sih yang bakal keluar. 21 NFT yang mau nggak mau harus keluar dari rumahnya. Jadi Dewa United bakal tinggal nungguin aja, Gatekeeper. tinggal nge-spray down 21 NFT, itu akan menjadi sebuah hal yang lebih safe buat Dewa United. Tapi ada glue-nya juga di sebelah Cijau. Nanti kita lihat ya. Itu bisa jadi balada juga sih buat si Iya, Dewa makanya. United. Ya mungkin itu menjadi perhitungan dia juga nggak mau masuk ke dalam sisi bawah, tapi Lidix memberikan perlawanan tadi ke arah Kenat dan ya kayaknya masih bisa di revive sih ke arah sisi atas, tapi Rosemary di sini mencoba through the smoke ke arah dari More Team yang sudah membuka smoke banyak sekali di situ. Cijal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nggak cuma 4 doang yang dibuka, tapi Rosemary agak sedikit bergeser ke sebelah kanan. Itu disadari bahwa Kagendra juga ingin menyadap pergerakan dari kedua tim ini. Namun di sisi belakang, Fnatic sadar juga ada tim dari Glue tadi ya kalau nggak salah. GPBR, sorry. Ya, tadi ada 3 tim secara bersamaan dan belum selesai fight di sana. Di sini udah disorot, ternyata langsung rata ya untuk 21 NFT juga karena memang positioning tidak nyaman dan ternyata Karma is real, tiba-tiba Morph menembak begitu saja. Terlalu greedy, tidak menjaga badan untuk teman-teman dari Dewa United. Mereka mau looting tanpa melakukan setup smoke. Yes. Dan itu langsung diambil pemanfaatannya oleh pemain-pemain dari Glue. Dan More Team, Exas dengan proning shoot, dengan recoil yang benar-benar stabil tadi. Bisakah dia mendapatkan elimination point tambahan ke pemain Dewa United yang sedang terpinggal-pinggal di situ? Belum ada angle yang benar-benar bisa didapatkan. Jangan sampai lengah karena di sisi bawah Dewa United benar-benar More Team harus benar-benar diperhatikan. Blue menekan di situ, ada celah yang bisa dimanfaatkan ke arah Freeze dan Vogel seperti biasa maju tanpa ada persiapan yang matang sekali. Wow, tapi ternyata ada temannya yang membackup dari bagian belakang untuk Morph itu sendiri, tapi ternyata Vogel dengan baksonya. Dia langsung menghantam satu player dari Dewa United, tapi bangun satu player cannot membayarkan temannya dan langsung ada backup fire lagi dari Leon. Oh my god, ini GG banget, tabrak yang dilakukan oleh Glue Squad. Rapi banget, langsung dibayarin dengan cepat. Jadi Bogelnya tuh nggak ke-end, langsung ada temennya lagi. Bogel pun juga nggak serta-merta langsung ngedobrak, tapi dia menahan dulu, menunggu, ngebait. Ada satu yang bisa diambil, ternyata coveran belakangnya pede. Langsung mengambil sisi depan. Dan ini luar biasa sekali untuk Glue Squad. Kembali lagi, CCTV kita memantau dari tim Alter Ego, Rosemary, Fnatic, Okta, dan Potato di situ masih agak sedikit bingung untuk fokus yang ingin mereka lalui Cijal. Ke GPBR kah atau ke arah sebelah kiri mereka? Ini gameplaynya Alter Ego mirip tadi yang Miramar sih. Dia kayak pelan dari outer. Dia main outer, sisir. Masuk satu persatu, nge-retake. Tapi ini yang harus dia retake ada 2 pilihan tadi yang dikatain sama Agus juga ya. Dia makanya lagi sedikit kalkulasi ini mau ambil yang mana dulu. Tapi ternyata dari Kagendra, dia mendengar ada banyak sekali suara-suara peperangan. Berusaha untuk aware juga ke berbagai sisi. Agak sedikit pasif permainan di sini karena kita memang ngomongin dari bagian circle-nya ya. Ini menuju ke arah kanan dari junkyard di mana memang ini adalah open field, hanya bisa dimainkan teren-teren saja tuh. Yes. Dan dari tim Kagendra benar-benar menekan agresif mereka di waktu yang tepat sekali dan terlihat 2 elimination point saja yang mereka kantongi dengan 6 tim yang tersisa sekarang. Dry berani sekali membuang bakso. 1, 2, 3 benar aja. Ternyata Potato yang mendapatkan dari seorang Nexus dimaju begitu saja. Dry kelamaan megang bakso dan dimanfaatkan oleh Okta untuk dijadikan knockdown. Tapi Gremory juga agak sedikit kebingungan. ARF mendatangi compound ataupun spot dari tim GPBR. Terpisah ternyata mereka nge-split berjauhan Cijal. Inilah split jauh yang memang punya resiko tinggi gitu ya. Karena nggak sempat, nggak cukup gitu waktu dari teman-teman GPBR lainnya, Pinky dan Gremory untuk langsung melakukan backup fire menuju ke arah Jirai dan juga Nexus. Akibatnya ya udah fatality di sini. Tapi nampaknya dari Pinky masih ada usaha untuk bisa melemparkan sebuah net terlebih dahulu menuju ke arah Alter Ego. Masih menjadi kembang api, splash damage masuk ke arah badan dari Fnatic itu sendiri. Dan sejauh ini melihat dari Molotov lagi dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Glue sama Kagendra nggak henti-hentinya dari tadi. Bertukaran peluru dan bahkan ARF juga ikut-ikutan juga. Bisa dilihat ada 2 kubu utara dan kubu selatan. Ya. Sama-sama ingin memaksimalkan spot yang mereka punya. Karena kalau main di tengah benar-benar flat ground yang nggak flat banget sih. Tapi itu cukup terbuka dari area selatan dan juga bawah. Jadi mau nggak mau mereka harus saling menggeser di pinggiran-pinggiran atas dan juga bawah.
KG, Leon DZ. Mereka coba memaksimalkan lagi menekan ke arah sisi atas yang masih ada Glue Squad versus ARF third party. Three-way showdown terjadi dan satu buah peruntungan ternyata dimanfaatkan dengan baik. Leon DZ mendapatkan Xbox, lanjutan lagi follow up bakso yang akan diteruskan dari seorang Flyboy. Ternyata peluru dari AUG-nya lebih dimaksimalkan untuk jadi elimination point. Dan ini jepitan maut sih dari Kagendra menuju ke arah Glue Squad. Tersisa satu aja. Stickly di atas lagi ditembak. Masih bisa mendapatkan satu tapi langsung dibayarin kembali sama Leon DZ. Refrag yang sukses berhasil ditunjukkan oleh Kagendra. 7 eliminations masuk ke kantong mereka. Tapi ternyata ARF juga nggak mau kalah. Mereka langsung fight menuju ke arah GPBR. Pinky tersisa tertahan dijepit kiri dan kanan juga. Dan ARF masih bertahan dengan 4 player. Akankah ini menjadi WWCD ke-6? Atau akan menjadi WWCD pertama untuk Kagendra Junior? Ya, gue ngarepnya. Sorry nih ARF nih, gue bukannya haters nih. Tapi kalau Kagendra dapet chicken, menurut gue jadi semua tim statistiknya, semua tim hampir dapetin chicken. Kecuali beberapa yang ada di bawah gitu. Tapi lihat nanti. Kayaknya kalau dari kuantitas, ya dimenangkan dari ARF. Segi penempatan posisi juga lebih maksimal dari ARF. Tinggal bagaimana eksekusi dan juga informasi dan trigger disiplin yang terjaga dari masing-masing. Tapi posisi Flyboy kalau nggak kedeteksi, ini bisa nge-backstep pemain-pemain dari ARF kalau nggak kedeteksi. Tapi sejauh ini belum ada open fire yang dilakukan juga dari Flyboy ataupun dari Kagendra. Dan bahkan sementara waktu dari Casper masih memantau, mengintip-ngintip saja menuju ke arah depan. Bukan Flyboy ini, siapa tadi tuh yang di belakang tuh? Pokoknya ada satu Kagendra yang, itu Moskow ya? Ya Moskow. Tapi kayak ketahuan deh sama satu player dari Chemistry. Pokoknya mereka tuh split gitu loh. Tapi kepala dari Axel ketahuan. Sudah terdeteksi oleh Moskow. Tapi di sebelah kanan Moskow juga ada PR2, Acul dan juga Chemistry. Ini saling menunggu kepala-kepala yang terlihat aja sih Cijal menurut gue. Tunggu opening lah ya. Iya. Jadi ada satu blunder, satu opening, baru mereka nge-rush gitu ke arah bagian depan. Mungkin itu yang bakal terjadi lah. Karena sejauh ini kita melihat hanya ada repositioning sama setup dulu. Oke. Kemudian juga kalau misalnya mereka coba masuk lebih dalam lagi, itu permainan yang benar-benar terbuka. Tapi kayaknya ARF deh yang lebih dominan untuk dapetin spot. Harusnya ya. Apalagi keunggulannya manpower-nya masih lengkap dengan 4 orang. Apalagi Chemistry juga sudah mulai maju ke arah bagian kanan. Gunung kanan dikuasai oleh seorang Chemistry dan Casper menguasai gunung kiri. Dan bahkan kali ini dari Leon DZ langsung melemparkan sebuah smoke terlebih dahulu. Ada sebuah kembang api di atas kepala dari seorang Flyboy dan Leon DZ mendapatkan sebuah opening. Chemistry-nya tertangkap. Dan bahkan dari Leon DZ bakal melemparkan sebuah utilities. Dan ternyata di sini dari Axel pun terus memberikan sebuah tekanan maut. Tidak gentar, tidak tinggal diam saja. Setup smoke kembali dilakukan juga. Masih saling memantau, menunggu satu sama lain juga 3-on-3 situation kali ini Junior. Yes, benar-benar memang situasi yang sangat amat rumit sekali, tapi tidak terlalu rumit untuk Acul. Berani sekali ini, benar-benar seperti anak yang dimana punya keberanian nyali yang luar biasa sekali. Tapi dari Acul sedikit menarik mundur karena ada bom baso juga yang masuk tadi dari beberapa pemain. Axel kepalanya diketahui dan Leon DZ memanfaatkan satu pemain di sebelah kanan. Casper terjatuh dari seorang Moskow, ternyata kepala Axel ternyata tidak reflect juga didapatkan dari seorang Acul. Dua pemain sekaligus Acul. Di situ tidak terbaca oleh pemain-pemain dari Kagendra Cijel. Kagendra last man standing seorang Moskow. Harusnya sih dia revive tapi tidak ada waktu karena bakal langsung di-rush begitu saja oleh dua player dari ARF. Beruang hitam ini sudah mulai mengamuk, spray down dan kembali ARF